Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bukan sekedar proses revisi hukum dasar, akan tetapi merupakan wujud evolusi politik bangsa Indonesia menuju tatanan yang lebih demokratis dan transparan. Meski sempat menuai perdebatan, perubahan tersebut terbukti membawa dampak besar terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, seperti munculnya pemilihan umum secara langsung dan pembatasan jabatan presiden. Namun di sisi lain, masih ada tantangan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan konsistensi pelaksanaannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safa Aura di Vega Azara dengan NIM 2551000111013 dari kelas H Teknik Bioproses. Kali ini saya akan membahas tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan studi kasus yang telah diberikan. Apa sih amandemen konstitusi itu? Amandemen konstitusi merupakan istilah dari proses perubahan pasal-pasal dalam konstitusi suatu negara. Namun di sisi lain, proses ini sering disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan secara tidak demokratis. Hal ini biasanya disebut dengan kooptasi konstitusi, yaitu merupakan tindakan pemimpin atau pemerintahan yang sengaja mengubah aturan dasar negara demi kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu, dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dengan contoh studi kasus yang telah diberikan, pimpinan MPR berencana mengembalikan atau memasukkan kembali pokok-pokok haluan negara atau GBHN dengan alasan agar arah kebijakan negara tidak berubah setiap kali terjadi pergantian pemerintahan. Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena dapat mengembalikan pada kekuasaan seperti masa Orde Baru, di mana masa Orde Baru itu pemerintahan Soeharto bersifat otoriter, membatasi kebebasan berpendapat, beserta menekan lawan politik dengan dalih menjaga stabilitas. Korupsi, kolusi, dan nepotisme pun tumbuh subur di kalangan pejabat, terutama di sekitar keluarga Soeharto dan para kroninya. Bahkan kekuatan militer sering disalahgunakan untuk membungkam masyarakat, termasuk terhadap gerakan mahasiswa yang bersuara. Menurut saya, usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini harus dilihat secara hati-hati dan kritis. Perubahan konstitusi memang diperbolehkan selama tujuannya adalah memperkuat demokrasi dan menyejahterakan rakyat. Namun jika dilakukan demi mementingkan kekuasaan, maka amandemen ini justru berpotensi mengancam kebebasan dan keadilan. Maka kita tidak boleh mengulang masa lalu yang penuh dengan pengengkangan dan penyalahgunaan kewenangan. Solusinya adalah setiap usulan amandemen Undang-Undang Dasar harus dilakukan dengan secara transparan dan partisipatif, yang dimana dimaksud adalah masyarakat, akademisi, dan lembaga independen harus ikut serta dalam proses tersebut. Pemerintah juga perlu menegaskan bahwa setiap perubahan Undang-Undang Dasar harus memperkuat, bukan melemahkan sistem demokrasi yang sudah berjalan. Pengawasan publik dan media juga harus diperkuat agar tidak ada penyimpangan yang disembunyikan di balik istilah stabilitas pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa amandemen konstitusi bukan hanya soal hukum, akan tetapi soal arah moral dan politik bangsa. Indonesia telah belajar banyak dari masa Orde Baru, di mana kekuasaan tanpa batas akan menimbulkan krisis yang sangat besar. Oleh karena itu, mari kita jaga semangat reformasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan transparansi demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf.